Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah, baik Ibu. Baik, ke sini kalian naik apa? Naik motor atau diantar? Ada teman Ibu. Saya naik bis. Diantar. Oke. Sebelum masuk kegiatan, sebaiknya kita perkenalan diri dulu ya. Baik, itu dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Sukma. Di sini saya berperan sebagai konselor yang akan membantu teman-teman sekalian memecahkan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Mungkin perkenalannya dimulai dari sini. Siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi, biasa dipanggil Dedi. Kalau saya itu dari Pantura di Palu, tinggal di Jalan Daerah. Saya Muhammad Arman, biasa dipanggil Adif. Untuk alamat saya di sini tuh tinggal di Buntasat. Baik, perkenalkan nama saya Sri Santi, biasa dipanggil Bunda. Di sini saya di Palu, tinggal di Buntasat. Perkenalkan nama saya Farita, biasa dipanggil Farah. Untuk di Palu saya tinggal di Desa. Perkenalkan nama saya Rian Nurdin, di Palu saya tinggal di Palu. Lanjutannya sih saya kepada teman-teman ada yang tertarik ya, kita yang bisa sampaikan. Sebenarnya saya panggil teman-teman sekalian, kita akan melakukan konseling kelompok. Sebelumnya saya sudah pernah ikut konseling kelompok? Belum. Jadi saya jelaskan dulu ya, apa itu konseling kelompok dan apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan konseling kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok itu ada terdapat 4 asas yang akan diterapkan. Pertama, asas kerahasiaan, di mana semua yang teman-teman ceritakan akan ada kerahasiaannya, cukup kita saja yang tahu. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana kalian terbuka menceritakan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Kemudian ada asas kesukaan, berharap kalian suka dalam menceritakan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Kemudian ada asas kenormatifan, berharap kalian mematuhi norma-norma, karena ini ada berbagai negara, ras dan sebagainya. Apakah kalian sudah paham? Oke. Dalam sesi kegiatan konseling kelompok itu juga ada kita dibatasi waktu sekitar 45 menit. Apakah kalian sudah bersedia? Bersedia kan? Oke. Kalau tadi kata lupa untuk melakukan doa, bagaimana kita baca dulu sebelum memasuki kegiatan? Mungkin ada yang mau bikin doa? Terima kasih ya sudah memimpin doanya. Karena kalian agak sedikit jenuh, bagaimana kita sedikit ini? Boleh. Ada yang punya sedikit? Ada? Kalau tidak ada, kata saja ini. Jadi SBD-nya itu 369. Kalian tahu? Jadi setiap 369 ke kanan, kemudian sebut 1, 2, 3-nya itu diganti dengan tepuk tangan. Pokoknya setiap 36 ada angka 3, 6, 9 itu diganti dengan tepuk tangan. Sudah mengerti? Mengerti. Oke, mungkin boleh berdiri. Oke. 3, 6, 9. 1, 2. Oke, kita ulang ya. 3, 6, 9. 1. Pak. Tiga, 6, 9. 1, 2, 4, 5. 7, 8,
10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22. 24. Oke, mungkin mulai dulu. Oke, terima kasih. Sudah bagaimana perasaannya di sesi ini? Oke. Bagaimana kalau kita lanjut ke tahap selanjutnya? Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Oke. Jadi mungkin kakak persilakan untuk menceritakan permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Mungkin mulai dari sini. kecenderungan gadget Kak. Jadi saya lebih memungkinkan ada gadget-gadget yang lain, lebih memungkinkan gadget saya dibanding dengan gadget-gadget yang lain, dan itu mengganggu belajar saya dan jam tidur saya. Oke, jadi kamu kecenderungan gadget ya dibanding bukan main HP dibandingkan mengerjakan tugas-tugas lainnya. Oke, selanjutnya. Kalau saya permasalahan itu terlalu mengejar apa yang saya bisa. Mungkin dalam perkuliahan ini saya terlalu mengejar nilai A. Saya begitu, karena terlalu mengejar nilai A biasanya mengurangi jam tidur saya. Biasanya pikiran saya itu stres karena terlalu berekspektasi tinggi tetapi tidak dapat secara. Oh, jadi kalau teman yang sebelah sana berambisi untuk mendapatkan nilai A ya, sampai stres seperti itu. Oke, selanjutnya. Kalau saya Kak, saya sendiri itu terganggu dengan masalah manajemen waktu itu. Jadi saya kan ambil 2 organisasi, Porsi sama Pramuka. Jadi itu kalau di akhir-akhir semester begini itu 2 organisasi ini sering mengadakan kegiatan. Jadi bertabrakan punya waktu biasa rapat atau apa. Belum lagi saya bagi waktu dengan waktu belajar karena sudah kelas 3. Oke, kalau kamu masalah mengecek waktu ya, karena izin 2 organisasi tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau saya kan saya tidak dekat dengan keluarga nih. Terus saya ini punya pacar. Terus saya dengan pacar ini sudah pacaran sekitar 3 tahunan. Nah, jadi saya rasa dengan dia itu saya kayak ada dukungan. Nah, sementara pacar ini toksik, sering marah-marah, terus sering bentak-bentak karena saya kekurangan dukungan dari keluarga. Jadi saya terlalu bergantung dengan pacarku. Sementara orang bilang toksik lah, tinggalkan, tapi saya tidak bisa lepas tinggal dia. Dia ada dukungan. Oke, jadi pacar kamu ini toksik ya, kemudian ditambah kamu kurang dekat dengan keluarga kamu seperti itu ya. Mungkin selanjutnya. Mungkin kakaknya jelasin saja. Kalau saya bersama dengan itu permasalahannya sih di meja. Itu saya selalu tergantung guys kalau ada tugas itu biasanya saya manajer ya saya lagi bermain gadget sampai deadline tugas itu tersebut sudah hampir dikumpul, baru di situ saya mengerjakannya. Namun saya merasa di situ saya mengerjakan dengan tidak maksimal. Karena kecanduan gadget sehingga menunda pekerjaannya sampai kalau misalnya tugasnya sudah deadline hingga mengerjakan tugas itu kurang maksimal. Ya. Kalau saya Kak stres akademik. Nah, kan akhir-akhir ini sudah UAS, kemudian banyak sekali tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ke kita. Jadi kadang ada tugas itu yang sampai sudah dekat deadline-nya, tapi masih ada lagi tugas belum masuk. Jadi otomatis kita kayak bingung mau mana dulu. Jadi kalau dia sebenarnya ini yang mengerjakan tugas yang mana yang lebih didahulukan. Menurut teman-teman permasalahan siapa yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu? Nanda itu Liza. Oke, tadi permasalahannya Liza pacaran toksik ditambah kurang dekat dengan keluarganya ya. Oke. Sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu ya terlebih dahulu sama Liza. Apa sih penyebab sampai keluarganya Liza tidak tahu dekat dengan Liza? mungkin karena kurang komunikasi Kak. Soalnya kan orang tua sih bekerja, terus saya biasa pulang sekolah biasanya sendirian di rumah, jadi orang tua kerja sampai malam, jarang ada waktu di rumah.
Jadi kedua ini terlalu sibuk dengan kerjanya ya, sehingga kita tidak komunikasi. Oke. Menurut teman-temannya Iza, apa yang harus Iza lakukan supaya bisa supaya Iza bisa berkomunikasi kembali sama keluarga, supaya bisa dekat? Kalau dari saya mungkin bisa coba sekali-kali sampaikan kepada orang tua apa yang kamu rasakan di rumah. Kau pulang ke rumah tidak ada orang tua, tidak ada teman cerita, supaya mereka paham juga tentang bisa ada waktu dan ruang untuk kamu. Kalau dari asalnya kalian itu, dia bukan hanya ada masalah dia karena tidak dekat dengan keluarganya, tetapi juga bergantung pada pacarnya yang toksik sama dia tersebut. Nah, jadi kalau bisa hal itu jangan terus-menerus terjadi, tidak berada di dalam lingkungan toksik tersebut. Kalau bisa itu coba diputuskan saja, karena tidak bagus juga untuk kesehatan mental, bisa bikin pusing dan apalagi dia sambil maki-maki begitu. Dari segi kerjanya Iza harus, kalau memberikan informasinya kita harus bisa saja, ini bisa kita bagus untuk kesehatan mental. Minta waktu kepada orang tua saling berkumpul dan membangun suasana yang nyaman dan kemudian terkait dengan dorongan dari pacar tadi, mungkin dorongan itu bukan hanya dari pacar saja, kita harus bisa mengambil dorongan itu dari lingkungan kita, artinya lingkungan pertemanan kita. Kemudian ingat bahwa lingkungan yang toksik itu lebih baik ditinggalkan. Jadi pertama dari segi keluarga tadi, saya sebetulnya bilang kalau kita mungkin sama kayak keluarga untuk mengumpul supaya membangun suasana. Terus di pacarnya Misalnya dorongan bukan hanya dari pacar, jangan kita mengajuk pada orang saja. Kalau dengan teman kita juga bisa mengambil atau memanfaatkan diri. selain pacar kamu bisa dari lingkungan kamu seperti itu. Ada yang lain? Kira-kira dampak yang bisa rasakan ketika berpacaran dengan pacaran toksik dan keluarga yang kurang harmonis? Artinya saya jadi ketergantungan, jadi sulit untuk terbuka dan mencari teman baru. Saya rasa pacarnya dia jadi saya sulit membangun hubungan baik dengan dia. Meskipun dalam kebaikan kan toksik karena sudah berhubungan, tapi saya rasa dia itu baik saya karena keluarga itu kurang sekali menurut saya. Oke, menurut teman-teman, tadi kan Iza bilang ini sudah memberikan dukungan walaupun sedikit toksik ya. Jadi menurut teman-teman apa yang harus Iza lakukan? Pacar ini baik, tidak tergantungan, tapi sedikit toksik. Menurut teman-teman apa yang Iza harus lakukan? Mungkin untuk juga kalau pacaran toksik atau mungkin penggunaan kasar ataupun yang juga bisa jadi kasar, mungkin bisa pertama diberitahu secara baik-baik, bicara berdua, kemudian keluarkan apa yang bisa rasakan. Mungkin ada lagi yang lain? Mungkin dalam pacaran biasanya pacaran itu bukan main sejati, tapi terkadang hanya terobsesi. Nah, karena Khadijah kurang perhatian dari orang tua, tetapi ada terkadang pacarnya memberikan dukungan lebih daripada orang tuanya. Tetapi yang itu pacarnya juga toksik. Nah, karena terobsesi akan hal tadi tidak dapat dari orang tua, namun ada dukungan dari pacar, maka agak bisa mungkin tidak bisa melepas pacaran tersebut. Di sini mungkin ada yang ingin bertanya apa yang tentang permasalahan toksik. Ada yang
kan perempuan, mungkin saya tidak boleh seperti tapi pada umumnya yang kita tahu tuh pasti hal ini juga biasanya berubah lagi. Jadi nggak bisa kesalahan itu diperlukan. Apa yang mau rasakan ketika menghadapi situasi itu? Ya gimana harus melakukan apa? Saya juga sadar bahwa perlakuan ini sangat tidak baik untuk saya, tapi saya tidak bisa meninggalkan dia. Dan teman-teman, menurut kalian apa yang harus Iza lakukan dari permasalahan yang baru saya ceritakan? Dia tidak mau lepas dari pacarnya ini. Terima kasih ya, Pak. Sebenarnya sih duanya dan satunya memang kalau mau lepas dari teman toksik dilakukan ujian dulu. Mungkin Liza kan belum mengenal orang baru di luar sana. Mungkin coba kalau hubungannya diakhiri kemudian mengenal orang baru, bisa saja orang yang Liza kenal itu tidak seburuk dari pacarnya Liza. Itu sih karena kan dibilang Liza tidak mau meninggalkan karena Liza belum mencobanya, belum merasakan perasaan pasti nanti saya sakit hati, kemudian saya bakal nangis terus bakal ceritain dia seperti itu. Jadi menurut saya mungkin coba berkenalan dengan orang baru ya, supaya bisa lepas dari pacar toksik itu. Bisa. Dari permasalahan ini saya mau minta untuk kalian simpulkan tepatnya. Mungkin dimulai dari sini. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan dari sesi kita ini? Dari pernyataan orang sendiri mungkin kita bisa mengenal bahwa setiap orang kan punya masalah berbeda. Apalagi Liza yang notabene dia permasalahan itu dengan hubungan keluarga dan pacarnya. Itu kita bisa tahu kalau sebenarnya kalau ada hubungan yang toksik atau lingkungan keluarga yang kurang mendukung bisa diperbaiki lagi. Dan juga kalaupun ada yang begitu kita sebaiknya meninggalkan. Pada sesi ini saya bisa belajar bahwa lingkungan keluarga yang kurang mendukung tidak dapat berdampak buruk bagi kita, di mana kita merasa tidak ada dorongan. Nah, itu kita bisa sampaikan kepada keluarga bahwa kita perlu menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Kemudian terkait lingkungan pacaran yang toksik tadi, mungkin kalau dari saya jauhi pergaulan yang toksik itu, tapi bukan dari orangnya. Mungkin dari saya dari apa yang bisa saya dapat, mungkin memang lingkungan kita sangat berpengaruh terhadap kegiatan yang kita lakukan. Mungkin dari tadi kenapa pacarnya yang toksik, tentang keluarganya yang tidak baik. Mungkin hal tersebut bukan hanya kita menjadi patokan bahwa kita down dari hal tersebut. Kita bisa cari lingkungan baru, mungkin yang baik. Mungkin dari keluarga itu bisa kita cari teman-teman yang lebih baik agar bisa mendukung kita. Nah, kemudian dari pacar yang toksik tadi, dari apa yang bisa saya simpulkan itu adalah terobsesi, bukan kita sebenarnya. Jadi bisa lepas dari hal itu. Jadi cinta obsesi ya, bukan cinta karena cinta. Oke, selanjutnya. Kalau dari saya sendiri, yang saya dapat dari sesi konseling ini bagaimana pentingnya keluarga, bagaimana peran keluarga itu dalam pertumbuhan anak, terutama Liza sebagai wanita yang butuh banyak peran kasih sayang dari orang tua. Bila dia tidak dapat peran itu dari keluarganya, dia pasti akan berusaha mencari bagaimanapun caranya untuk bisa mendapatkan peran itu. Jadi kita sebagai teman juga mungkin lebih peka-peka dengan suasana teman kita, lihat posisi teman kita, ketika butuh bantuan kita bantu. Kalau dari saya itu untuk lingkungan toksik tadi ya dari pacarnya itu mungkin kalian bisa coba menjalin hubungan dengan laki-laki lain, terus bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu, jangan dulu pacaran, jadi kita bisa tahu kan bagaimana sifatnya dia. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kondisi kelompok ini?
juga. Lebih fresh gitu. Sebelum kita tutup sesi konseling ini, baiknya tadi diawali dengan doa. Kemudian kita tutup dengan doa. Kita siapa yang memimpin doa? Selain kakak. Jadi teman-teman kalau kita mengikuti seperti ini, maka baiknya kita berdoa sesuai dengan agama yang kita masing-masing. Berdoa dengan doa selesai. Untuk ucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia mengikuti konseling kelompok ini. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak karena sudah mengikutinya. Mengikuti dengan baik, sangat aktif. Dan saya sangat berterima kasih. Mungkin boleh kembali ke tempat masing-masing mau kemana, mau pulang. Silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini klik. Misalnya mau miso. Mas, tahu. Saya tidak